Salam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi karakteristik jiwa itu adalah satu, mewakili eksistensi dasar manusia. Yang disebut manusia itu adalah kalau punya jiwa. Kalau nggak punya jiwa, dia disebut mayit, mati. Mewakili eksistensi dasar manusia. Aku itu adalah mengarah ke jiwa. Yang kedua, dimintai pertanggungjawaban atas amalannya. Roh itu tidak dimintai pertanggungjawaban, Pak. Badan tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa. Yang ketiga, jiwa itu fana, dulu pernah tidak ada, diciptakan seiring dengan badan. Badan terbentuk di dalam rahim, muncul struktur jiwa di situ, pada skala yang paling dasar, ditiupi roh menjadi hidup. Nah, jiwa yang paling dasar ini kemudian diinstal dengan program-program selama dia hidup dengan pendidikan. Makanya kata Al-Quran, kata Rasulullah, sebetulnya setiap jiwa, setiap diri, setiap anak yang terlahir itu ya bersih. Yang menjadikan dia itu Majusi, Nasrani, Yahudi, itu adalah orang tuanya, termasuk sekitarnya. Di dalam rahim sudah bersyahadat. Menariknya hadis itu tadi, ya. Menariknya hadis itu tadi tidak mengatakan begini, yang menjadikan anak itu Islam atau Nasrani, Majusi, Yahudi itu adalah orang tuanya. Islamnya nggak katut. Yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu adalah orang tuanya. Berarti sakjane wis Islam. Setiap bayi yang lahir itu sudah bersyahadat, sudah Islam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Anda bisa membaca sendiri, ayatnya panjang. Wa idh akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, gitu. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan cikal bakal keturunan Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dari tulang belakangnya, zuhurihim dzurriyyatahum, keturunannya. Ternyata sel sperma dan ovum itu sumbernya, stem cell itu ada di sumsum tulang belakang. Di buku yang berjudul kalau tidak salah menjawab tudingan kesalahan saintifik Al-Quran, saya bercerita tentang tudingan orang-orang ateis yang mengatakan Islam itu keliru. Maksud mengatakan keturunan manusia itu keluar dari punggungnya. Nah, itu saya ceritakan sebagai jawaban di situ. Penelitian terbaru, sel telur dan sperma yang bersarang di organ-organ reproduksi wanita maupun di testis pada pria itu sebetulnya munculnya itu dari stem cell di tulang belakang, di sumsum tulang belakang. Sehingga sekarang ini bisa menciptakan sperma dan ovum itu dari sumsum, dari stem cell, dari stem cell. Bahkan penemuan yang terbaru ini agak mengkhawatirkan, bisa membuat sperma, sel sperma dari stem selnya wanita. Artinya apa? Pasangan lesbian itu salah satunya bisa diambil untuk menghasilkan sperma dan mereka bisa punya anak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi jiwa itu diciptakan seiring dengan badan, ya, dengan badan manusia di dalam rahim. Sudah bersyahadat, hidup karena dimasuki, ditiupi ruh, sebagian ruh Allah, dan kemudian memiliki sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita.
hidup, mendengar, melihat, berkehendak, ya, mencipta. Loh, kita ini punya kemampuan mencipta, tapi dalam skala makhluk. Kalau Allah dalam skala ilahiyah, kita dalam skala makhluk. Sifat-sifat ketuhanan itu. Nah, maka itulah diri kita, ya. Yang mewakili manusia adalah jiwa, karena jiwa itu simultan atau resultante perpaduan dari badan dan ruh. Maka muncullah yang namanya jiwa. Jiwa itu adalah sebagai manusianya, mewakili eksistensi manusia. Dia harus mempertanggungjawabkan amalannya, ya. Diciptakan seiring badan, bisa baik dan buruk, karena Allah memang memasukkan unsur-unsur baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, dalam surat Asy-Syams. Allah meniupkan atau mengilhamkan, fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada dia, ha itu jiwa, fujuraha, dorongan jelek, wa taqwaha, dan dorongan baik. Jadi jiwa kita ini sudah memiliki dua sisi, baik dan buruk. Bisa dipengaruhi lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Ini terbuka. Jadi sistem terbuka. Apa kalau di komputer apa? Linux. Terbuka. Terkait dengan struktur otak. Bapak dan Ibu sekalian, di buku Menyelam Samudra Jiwa dan Roh, saya menggambarkan jiwa kita itu berada di balik otak kita. Otak kita menjadi interface itu apa? Perantara untuk mengekspresikan jiwa, ya. Kalau otaknya rusak, maka jiwanya akan ikut rusak. Jadi hati-hati, Anda menjaga jiwa sama dengan menjaga otak sama dengan menjaga jiwa. Kalau asupan gizi untuk otak kurang, maka kualitas jiwa Anda akan ikut turun. Apalagi otaknya dipengaruhi dengan zat-zat adiktif, narkoba, ya, heroin, ganja, Inex, sabu-sabu, segala macam. Maka kinerja otak kita turun dan jiwa kita akan ikut bermasalah. Orang skizofrenia, orang gila, itu kan dulu dianggap gangguan jiwa yang nggak ada kaitannya dengan struktur otak. Ternyata pada orang gila itu ketika dilihat, ya, di imaging, dilihat dengan peralatan modern untuk melihat struktur otaknya, itu ada kerusakan di bagian kepribadiannya, kerusakan sel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jiwa dan badan itu seperti satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lek rusak ya, ini melok rusak, kualitasnya ikut turun gitu. Karena itu nggak bisa kita hanya ayo memperbaiki jiwa tapi tanpa menghiraukan badan, nggak bisa. Itu harus digarap semua gitu. Anak-anak kita gizinya harus diperhatikan, nggak boleh, jangan sampai kebentur, ini dijaga, ya. Jangan memakan makanan yang merusak sel-sel sarafnya dan sebagainya. Itu harus dijaga sambil diisi dengan software-software yang baik. Jiwa manusia terkait dengan otak, dan jiwa itu ada di balik otak itu. Ini menjadi misteri yang luar biasa sampai sekarang. Baik otaknya secara struktural maupun jiwanya secara fungsional. Jadi dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada yang disebut struktural dan fungsional gitu ya. Struktural lebih ke sarafnya, fungsional lebih kepada fungsi jiwanya. Jiwa memperoleh input sensorik dari panca indera dan hati. Nanti ini hati ini menjadi bahasan menarik. Saya kasih poin tapi tidak sekarang. Memperoleh input sensorik dari panca indera, itu yang pembelajaran itu dari panca indera. Karena itu harus dijaga nih pada anak-anak kita, ya, panca inderanya, pendengarannya, dan semuanya itu harus dilatih dengan baik. Karena itu jadi input bagi kualitas jiwa dia. Sekaligus maknanya, substansinya, jangan sampai yang tidak baik. Input sensorik dari panca indera dan hati untuk menghasilkan output berdasar akal kecerdasannya, nanti reaksinya menjadi kualitas dia.
Arek iki rek perilakune gak karu-karuan. Lah iya wong masukane gak karu-karuan, nah kan gitu. Ya. Kalau dimasuki gak karu-karuan ya keluarnya gak karu-karuan. Garbage in, garbage out gitu kalau dalam ilmu komputer itu. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Jadi itu harus semua dipertimbangkan dengan baik. Oke, bagian akhir ini sebentar aja ya. Jadi poinnya adalah jiwa manusia terkait dengan kinerja otak. Terkait dengan kinerja otak. Itu terkait juga dengan yang kita sebut sebagai akal. Di dalam ilmu kedokteran jiwa ada yang disebut sebagai skala Glasgow, ya, yang melihat begini. Kesadaran manusia itu bukan cuma sekedar terjaga. Orang yang disebut memiliki kualitas akal yang baik itu ada tingkatan kesadarannya. Ya, nanti saya jelaskan sebagai penutupnya. Tetapi bukan cuma sekedar terjaga seperti digambarkan oleh Glasgow Coma Skill ini. Orang-orang yang ketika dia melihat ada respon mata, respon ucapan atau verbal dan respon badannya ketika distimulasi. Seseorang kalau respon matanya dia bisa membuka tanpa disuruh-suruh, tanpa distimulasi, itu dia membuka kayak kita begini ya, maka orang itu disebut terjaga penuh, sadar, wong ki nyadar ya, penuh. Tapi kalau kesadarannya menurun, dia hanya akan membuka mata jika distimulasi. Buka, meripat, buka. Nah itu kesadarannya mulai turun, mulai ngantuk, seliut, kesadarannya mulai turun. Membuka mata hanya jika disakiti, ya. Disakiti baru membuka mata, itu kesadarannya tambah turun lagi, nilainya 2. Kalau ini nilainya 4, kalau nilainya 3 membuka mata jika distimulasi, turun lagi kedua membuka mata hanya jika disakiti. Yang nilainya 1 tidak bisa membuka mata, tidak ada respon, koma dia. Ya, ini kaitan kinerja otak dengan jiwa yang perlu difahami ya. Bukan cuma respon mata, tapi respon kata-kata, ucapan, verbal. Nilainya 5 kalau dia bisa menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Ditakoki, jenengmu sapa? Budi. Oh iso. Budi sapa? Budi Waseso atau Budi Gunawan? Ya sakaremu lah. Nah, dia bisa menjawab respon verbal, maka dia terjaga penuh, ya, nyadar. Nilainya akan turun 4 jika dia bisa menjawab dengan kalimat tapi nggak jelas. Jenengmu sapa? Budi. Budi sapa? Budi Waseso, Budi Gunawan. Nah, ya nggak jelas. Nilainya 4 turun. Nilainya 3 kalau bisa menjawab dengan kata tapi tidak jelas. Tadi dengan kalimat, ini dengan kata. Tambah titik, kalimat beberapa kata. Ini cuma jenengmu sapa? Nggak jelas. Ya, kesadarannya menurun. Nilainya hanya 2 hanya jika bisa menjawab dengan erangan. Jenengmu sapa? Kesadarannya tambah turun lagi. Dan nilainya 1 kalau no respon. Secara verbal no respon. Jiwanya nggak nyambung dengan dunia luar, ada gap di otaknya. Mungkin problem kerusakan saraf atau mungkin yang lain-lainnya. Respon motorik gerakan itu ada 6 nilainya. 6 bisa bergerak sesuai dengan perintah. Maju, mundur. Nah, dia sadar penuh. Maju, mundur. Ini mulai ada konslet ya. Nilainya 5 kalau bisa bergerak ketika distimulasi. Maju. Nah, hari ini kurang nyadar, hari ini tidak digebuk barang, nah gitu ya. Kurang nyadar. 4 bisa bergerak ketika disakiti. Disakiti, bergerak, menghindar. Itu nilainya 4. Bergerak ketika disakiti tapi nggak bisa menghindar. Dicujesnya ini gini, tapi nggak bisa menghindar. Itu semakin turun kualitas jiwanya dan kinerja otaknya. Bergerak ketika disakiti tapi refleks sederhana. Dicucus gini tak. Dia semakin turun kesadarannya dan 1 no response. Saya cuma ingin menggambarkan antara kualitas jiwa dengan interface otak dengan kejadian di luarnya ini.
Bapak Ibu, jiwa kita itu tidak berhubungan langsung dengan peristiwa, tetapi melalui mata, melalui telinga, melalui lidah, melalui hidung, melalui panca indera. Kalau perantaranya, interface-nya ini rusak, maka jiwa kita tidak bisa menangkap peristiwa itu dengan baik. Orang buta warna, lu jiwa ini gak apa-apa, tapi sel-sel warna di matanya tidak normal, sehingga cahaya yang masuk tidak bisa ditranslate menjadi makna warna di pusat penglihatannya, misalnya gitu ya. Nah itu problemnya bukan di jiwanya, tetapi ada di struktur otaknya. Maka kesimpulan jiwa juga mengalami masalah. Ya. Oke. Kualitas jiwa manusia tergambar dari kualitas kesadarannya. Dan itu berarti kualitas akalnya. Itulah sebabnya kenapa syarat pertama di dalam beragama tadi harus akalnya sehat, struktur otaknya optimum, secara kepribadian, secara softwarenya, fungsinya baik, barulah dia akan bisa menangkap realitas pelajaran-pelajaran yang hebat ini dari dalam Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, ya, contoh-contoh keteladanan Nabi dengan baik. Kalau enggak, nah bisa melenceng, bisa menceng, bisa miring, bisa segala macam. Ya. Kualitas akalnya. Maka kata Al-Quran, ada ayat yang sangat penting ini, Al-Quran hanya bagi mereka yang berakal, surat Ali Imran ayat 7, itu bercerita Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat dan sebagainya. Penutupnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal, orang yang disebut ulul albab. Jadi kita harus menjadi orang yang disebut ulul albab itu, barulah kita bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, oke. Maka 4 tingkat kesadarannya adalah ini. Kesadaran indrawi itu kesadaran yang paling dasar. Orang yang memahami situasi dengan hanya memanfaatkan panca indera. Dia mengatakan sesuatu itu ada kalau bisa dilihat. Ketok, ketok, ono, ono. Gak ketok, gak ketok, ono. Ono janjane, gak ketok. Ya. Orang yang hanya mengandalkan panca indera untuk menyimpulkan bahwa sesuatu itu ada atau tidak, benar atau tidak, itu kesadarannya pada tingkat yang paling bawah. Kenapa? Panca indera suka menipu, Bapak Ibu. Mata kita suka menipu, telinga suka menipu, pendengaran suka menipu, kulit suka menipu, pengecap suka menipu, panca indera suka menipu. Saya bertanya pada Anda, gunung itu warnanya apa? Biru apa hijau apa coklat? Ada yang jawab biru, ada yang hijau, ada yang coklat. Ya karena kita keterbatasan mata. Biru iya, dicedeki hijau, tambah cedeki coklat, hitam. Pertanyaan berikutnya, bintang itu besar apa kecil? Loh, lagunya kok bintang kecil di langit yang tinggi? Itu karena keterbatasan mata kita. Yang bergerak itu matahari apa bumi? Loh, kok yang kelihatan mataharinya yang bergerak? Itu karena keterbatasan mata kita. Dan seterusnya. Pendengaran kita juga begitu, ya. Terlalu lemah nggak kedengaran, terlalu kenceng cumpleng nggak kedengaran. Mata kita terlalu kecil nggak kelihatan, terlalu besar gajah plek ini nggak ketok. Pokoknya serba terbatas. Maka kalau orang mengkaitkan, menyandarkan kesadarannya, kesimpulannya, ilmunya hanya kepada panca indera, maka dia berada di level 1 tingkat kesadarannya. Yang lebih baik gimana? Kesadaran ilmiah. Kesadaran yang rasional, yang saintifik, yang objektif.
Bintang itu besar apa kecil? Dilihat kecil, enggak, gede. Cobaan karo teleskop itu. Duh iya ya besar. Coba kamu lihat juga pakai stilo. Iya, coba dihitung secara matematis. Oh iya, secara fisika iya, besar ini. Kesadaran ilmiah itu lebih bagus dibandingkan kesadaran indrawi. Yang bergerak mataharinya atau buminya, kata mata, yang bergerak adalah mataharinya. Kata ilmuwan, kata ilmiah, kata ilmu astronomi, yang bergerak adalah buminya. Coba perhatikan Bapak Ibu bahayanya. Kesadaran tingkat pertama ini kesimpulannya bisa berbalikan 180 derajat dengan kesadaran ilmiah. Jadi ono wong ngeyel hanya berdasar pada kesadaran indrawi, ya tolong disadari karena dia terjebak kepada kesadaran yang paling rendah. Kesadaran tingkat pertama. Dia harus belajar banyak secara objektif. Karena itu Al-Quran ngajari kita supaya berilmu. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa kalian tidak mencermati, meneliti, mengobservasi bagaimana Allah menciptakan unta, langit, bumi, gunung, segala macam. Suruh belajar. Kesadaran ilmiah. Ini kesadaran tingkat 2. Kesadaran tingkat 2 ini menuju kepada kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran spiritual yang mengarahkan kepada rasa. Kalau di sini logika intelektual, kalau di kesadaran spiritual itu emosi, rasa. Berinteraksi dengan Tuhan itu tidak lagi berinteraksi secara intelektual, secara rasional, logis, analitis, empiris, bukan, tetapi sudah mengarah kepada kesadaran rasa, merasakan kehadirannya. Nanti ini kita perdalam ya. Ini supaya tahu roadmap-nya. Maka kalau di kesadaran ini dia sudah semakin baik menangkap tanda-tanda alam, ilmu tentang sekitarnya, tapi boleh jadi tidak bertuhan. Banyak orang ilmuwan yang tidak bertuhan, agnostik atau ateis ya. Termasuk Stephen Hawking termasuk ada panglima-panglimanya ateisme yang saya kritisi dalam trilogi buku ateis saya ya, sama buku DTM tentang ateis. Ibrahim pernah ateis, sama yang 3 ini debat saya dengan orang Indonesia, ngambil doktoral di Australia, sudah jadi doktor, ateis di sana. Menjadi ateis di sana. Dia masuk ke Facebook saya, ngajak debat, ngajak diskusi tentang Islam. Maka buku yang pertama terkait dengan ateis versus tasawuf modern. Buku yang kedua, ketika ateisme bertanya tentang ruh. Dia nggak percaya ruh itu ada, mana nggak bisa dibuktikan. Yang ketiga, ketika ateis menerima konsep takdir, dia takdir juga nggak percaya. Mana masuk akal? Allah menciptakan manusia, disiksa-siksa sendiri, dilebokno neraka, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dimasukkan neraka dan seterusnya. Nggak masuk akal Islam itu. Ayo kita duduk sing enak, lungguh bareng ya, diskusi. Jadi buku 1, 2, 3. Terakhirnya dia mengatakan jempol saya untuk Agus Mustafa. Tapi dia tetap aja ateis. Hikmah hidayah ya. Hikmah itu hidayah. Masuk akal logis. Nah, itu di sini. Kesadaran ilmiah. Tapi begitu masuk ke sini ada yang lain lagi di sini. Mulai merasakan. Kebahagiaan Bapak Ibu itu nggak bisa di sini. Kalau di sini Anda akan cuma mengatakan gini, logikanya ini bahagia. Lah Anda durung bahagia. Tapi kalau sudah di sini, rasanya bahagia. Lah Anda sudah bahagia. Beda ya. Nah, ini nanti pembahasan kita selanjutnya, tapi Anda biar tahu dulu. Puncaknya adalah kesadaran tauhid. Disinilah ma'rifatullah itu. Kesadaran spiritual merasakan ada Tuhan, tetapi Tuhannya mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 200. Seperti orang pagan ya. Iki ono Tuhan nih.
Tapi Tuhan ini sak pirang-pirang. Nah, yang ini kesadaran tauhid enggak ini. Tuhan ini mek siji. Ini proses yang lebih lanjut, memadukan antara subjektivitas, objektivitas, emosional berdasar pada tuntunan kalamullah. Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Ini kalau diteruskan guantente ya. Ini Rasulullah belajar ilmu tauhid ini dari Allah, dari malaikat Jibril 13 tahun. Kita 2 jam.